Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Internationalism. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah negara yang dikenal dengan istilah negara di dalam negara. Pernahkah teman-teman mendengarnya? Negara ini merujuk pada sebuah negara di Eropa yang bernama Vatikan. Tentu teman-teman sering mendengar Vatikan. Nah, Vatikan ini memiliki bendera berwarna kuning dan putih, dengan bagian putih memiliki lambang tahta suci. Bila kalian sering mendengar Paus Leo ataupun Basilika Santo Petrus dan juga Saint Peter Square, maka kalian tentu tidak akan asing dengan negara Vatikan ini. Tentu saja menjadi pertanyaan, mengapa negara ini disebut sebagai negara di dalam negara? Tentu saja julukan ini datang karena negara ini memang berada dalam negara lain, yaitu di dalam negara Italia, lebih tepatnya di dalam satu kota, yaitu kota Roma. Kota Roma memiliki sejarah panjang dalam agama Kristen. Sejak dilegalkannya kepemilikan lahan bagi gereja pada abad keempat, agama Kristen mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan ketika pengaruh kerajaan Romawi mulai menurun, maka rakyat mulai mencari pertolongan dan bantuan kepada Paus. Kerajaan Italia memperluas dan menganeksasi wilayah pada abad ke-19 sehingga memperkecil daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh gereja. Para pemuka agama tentu tidak tinggal diam. Mereka melakukan protes keras dengan mengurung diri mereka di dalam kota Vatikan selama 60 tahun. Usaha ini membuahkan hasil. Pada tahun 1929, pemerintah fasis Italia mengakui kemerdekaan negara Vatikan lewat sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Lateran. Vatikan adalah negara merdeka dengan luas yang paling kecil di dunia, yaitu hanya sekitar 44 hektar saja. Terletak di tepi barat Sungai Tiber dan Bukit Vatikan, negara ini memiliki iklim Mediterania. Wilayah Vatikan sebagian besar adalah perkotaan dengan taman-taman yang indah. Selain luasnya yang kecil, negara ini juga memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di dunia. Tercatat pada tahun 2025, hanya ada 506 jiwa yang tinggal di negara Vatikan. Berbeda dengan Indonesia yang menganut republik presidensial, pemerintahan Vatikan menganut monarki teokrasi absolut, yang mana Paus memiliki kekuasaan mutlak pada trias politika, yaitu pada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara kecil ini mengurus politiknya secara mandiri, serta memiliki surat kabar, kantor pos, siaran radio, sistem perbankan, militer, dan percetakannya sendiri. Meskipun negara ini kecil, namun Vatikan merupakan negara tujuan pariwisata rohani yang sangat terkenal di dunia. Sumber utama pemasukan Vatikan ada 3. Yang pertama adalah sumbangan dari jemaat, yang kedua bagi hasil investasi negara, dan yang ketiga pariwisata. Seperti yang tadi kita ketahui, salah satu pemasukan utama Vatikan adalah pariwisata. Jadi kalau kalian berniat ingin datang ke Vatikan, beberapa titik destinasi yang tidak boleh kalian lewatkan seperti Basilika Santo Petrus, yang merupakan gereja Katolik terbesar dan paling penting di dunia. Basilika ini adalah pusat kegiatan keagamaan gereja Katolik, serta tempat tinggal Paus. Basilika ini terkenal dengan keindahannya yang bergaya Renaissance dan arsitektur barok. Keindahan ini tidak lepas dari kemampuan Donato Bramante yang kemudian dilanjutkan oleh Michelangelo. Sedangkan untuk interior desain dikonsep oleh Lorenzo Bernini.
Selain Basilika, lapangan Santo Petrus ataupun Saint Peter's Square juga merupakan tempat yang paling ikonik di Vatikan. Lapangan ini sangat luas dengan panjang 320 meter dan lebar 240 meter dan memang didesain untuk mengakomodasi orang ramai. Kemudian yang kedua adalah Museum Vatikan. Di sana kita bisa menikmati lukisan dan patung terkenal. Patung dan lukisan ini berasal dari zaman Roma kuno dan sangat indah. Selain itu, di dalam areal museum, kita dapat mengunjungi Kapel Sistina. Kapel ini sangat terkenal sebagai lokasi pemilihan paus. Dan tentu saja di langit-langitnya kita dapat menemukan karya agung dari Michelangelo, yaitu lukisan yang sudah tersohor di seluruh dunia. Lukisan ini dilukis oleh Michelangelo selama 4 tahun, dan sampai saat ini sering dianggap sebagai salah satu karya Renaissance terbaik yang pernah ada. Baik teman-teman, demikianlah video kali ini tentang negara Vatikan. Bila kalian menyukai video ini, berikan komentar, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan Internationalism. Sampai jumpa di video selanjutnya.